Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang masih dicurahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pula kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan tentang perang Uhud, kisah perang Uhud dan pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita petik ya dari kisah ini. Ini bukan sekedar kisah, tapi sebuah fakta sejarah. Poin selanjutnya, ya setelah Rasulullah SAW memeriksa kondisi para syuhada atau kondisi para sahabat yang gugur sebagai syuhada di medan Uhud, beliau memerintahkan kepada pasukannya untuk mengumpulkan jasad-jasad para syuhada tersebut untuk dikuburkan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kitab ini disebutkan oleh muallifnya, wa asyrafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syuhada faqala ana syahidun ala haula innahu ma min jarihin yajrahu fillahi illa wallahu yab'atsuhu yaumal qiyamah yadmi jarhuhu al-launu launud dam war-rihu rihul misk. Ya. Artinya, dan Rasulullah SAW mengisyraf. Mengisyraf itu artinya apa? Mengontrol atau mengkoordinasikan. Ya. Atau apa namanya? Apa istilahnya kalau manajemen itu ya, istilah sekarang, mengontrol ya. Mengisyraf itu mengontrol, menjadi musyrif ya. Mengontrol kemudian mengarahkan ya, dan sejenisnya. Rasulullah SAW atas para syuhada, atau Rasulullah SAW memuliakan para syuhada. Dan beliau bersabda, ana syahidun ala haula. Saya adalah saksi untuk mereka ini. Ya. Jadi saksi yang terbaik itu adalah baginda Nabi SAW. Ya, karena beliau sekaligus memberi syafaat. Ya. Jadi kalau beliau menyaksikan dan beliau menjadi saksi dan beliau memberi syafaat, maka itu sebuah keberuntungan. Ya. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang terluka ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan
berlinang dengan darahnya. Yadmi jarhuhu. Jadi ketika dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kebangkitan, orang-orang yang syahid di medan perang untuk menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala, luka-lukanya itu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan yadmi. Yadmi itu artinya berdarah, masih mengalir darahnya. Ya, Masya Allah. Ini sesuatu saksi yang otomatis memberikan syafaat kepada orang yang syahid itu. Ya. Jadi darahnya menjadi saksi. Darahnya kata Nabi, yadmi jarhuhu. Ya. Jadi darahnya itu masih mengalir dari luka-lukanya itu. Ya. Berapapun jumlah lukanya, darahnya masih mengalir. Nanti pada hari kiamat. Walaupun ketika dikuburkan di dunia, ya, darahnya kelihatan kering ya, ketika habis dikuburkan kelihatan kering. Ya. Tapi nanti di hari kemudian darahnya itu kelihatan seperti baru luka. Al-launu launud dam warrihu rihul misk. Warna darahnya adalah warna darah merah. Warnanya adalah darah merah, seperti warna darah biasa. Ya. Tapi baunya adalah bau rih misk, baunya minyak misik. Ya. Kalau kita kan darahnya itu bau darah. Ya. Kalau kita luka, nah, coba cium luka, bagaimana baunya darah. Tapi para syuhada kata Nabi, darahnya itu tidak cium, ketika dicium, baunya tidak seperti bau darah. Baunya seperti rihul misk, seperti baunya minyak misik, ya, minyak kasturi, ya, minyak harum yang paling baik. Ya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang darah para syuhada. Ya. Wa kana unasu minas sahabah qad naqalu qatlahum ila al-Madinah. Fa amara an yarudduhum fayadfanuhum fi madaji'ihim wa an la yughassalu wa an yudfanu kama hum bi thiyabihim ba'da naz'il hadidi wal julud. Wa kana yadfanul itsnaini wa thalathata fil qabri al wahid. Wa yajma'u bainar rajulaini fi thawbin wahid. Wa yaqulu ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an. Nah, ini hadis yang kita baca kemarin. Fa idza asharu ila rajulin qaddamahu fil lahdi wa qala ana syahidun ala haula yaumal qiyamah. Wa dufina Abdullah bin Amr bin Haram wa Amr bin al-Jamuh fi qabrin wahid lamma kana bainahuma minal mahabbah. Ya. Dan sebagian para sahabat, sebagian anggota pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada yang sudah memindahkan jasad keluarga mereka ke Madinah. Ya. Jadi setelah pulangnya orang Quraisy itu kan, ketika Ali bin Abi Thalib disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba kamu lihat kemana mereka mau pergi. Ya. Ketika Ali radhiyallahu taala anhu melihat arah perjalanan kuda mereka, Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan mereka pulang ke Mekah dan tidak ke Madinah. Maka para sahabat yang merasa orang Mekah sudah pulang, ya, mereka turun lagi dari tempat yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian mereka diantaranya ada yang sudah ketemu ketemu saudaranya yang sudah syahid, mereka bawa pulang. Ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amarahum an yarudduhum. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengembalikan jasad yang tadi sudah dibawa pulang ke Madinah, dikembalikan. Dikembalikan ke mana? Ke Uhud. Ya. Fayadfanuhum fi madaji'ihim. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan mereka untuk dimakamkan, didafn, dikuburkan di tempat mereka gugur itu. Nah itu kalau kita ke Madinah sekarang di Uhud itu ada makam syuhada Uhud, ya, di dekat Gunung Uhud. Jadi disitulah mereka dulu wafat. Ya, ya semoga kita bisa menziarahi makam syuhada Uhud. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita hanya sering lihat di YouTube. Ya, kalau orang pergi umrah atau pergi haji, ya, ziarah ke makam Uhud. Ya. Dan kuburnya masih di situ. Bayangkan 14 abad yang lalu. Masya Allah. Ya, 14 abad yang lalu. 1400 tahun. Sudah 1400 tahun mereka dimakamkan di situ. Radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Kemudian wa an la yughassalu wa an yudfanu kama hum bi thiyabihim ba'da naz'il hadidi wal julud. Ya. Dan mereka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat diperintahkan untuk menguburkan syuhada Uhud itu tanpa dimandikan. Ya, jadi kalau orang syahid di medan perang, ya, ketika mau dikuburkan itu tidak dimandikan. Ya. Dan mereka didafn, mereka dikuburkan sebagaimana mereka gugur itu. Ya. Bersama dengan pakaian mereka semua. Ya. Setelah ba'da naz'il hadid wal julud. Setelah besi-besi yang menembus badan mereka, baik itu panah atau tombak, dibuang, ya. Maka mereka dikuburkan begitu. Jadi tidak dimandikan dan tidak dikafani lagi. Ya. Mereka dikuburkan dengan pakaiannya semua. Nah ini syariat. Bagi orang yang syahid di medan perang, kemudian syahidnya itu karena membela agama Allah Subhanahu wa taala, dikuburkannya tidak seperti jenazah yang meninggal biasa. Ya. Kalau jenazah yang meninggal biasa kan dimandikan, dikafani dengan kain kafan, ya. Malah pakaiannya dibuang semua, dibuka semua pakaiannya. Tapi kalau orang yang syahid, pakaiannya tidak boleh dibuka. Ya. Dan tidak dikafani. Ya, jadi begitu saja. Yudfanu bi thiyabihim. Ya, mereka dikuburkan dengan pakaian mereka yang mereka pakai ketika luka-luka itu. Ya. Jadi pakaian yang berdarah-darah itu yang dikuburkan. Ya, jadi tidak perlu dibuka. Ya. Ba'da naz'il hadidi wal julud. Ya, setelah semua yang menempel di tubuh mereka yang bukan dari bagian tubuhnya itu disingkirkan atau dibersihkan, ya. Baik itu anak panah, tombak dan lain sebagainya dibuang, mereka dikuburkan. Dan Rasulullah SAW ketika itu menguburkan itsnain wa tsalatsa fil qabril wahid. Ya. Beliau menguburkan 2 orang dan 3 orang di kubur yang sama. Ya. Jadi kan karena korbannya itu lumayan, ya. Dan pasukan sudah sangat lelah, ya. Dan harus segera dikuburkan semua. Jadi kalau dikubur satu-satu mungkin akan banyak waktu yang digunakan untuk menggali kuburan, ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan satu kubur diisi beberapa jenazah. Dan diisinya dengan melihat seperti yang disebutkan ketika hidup mana yang sahabat-sahabat akrab antara satu dan yang lain, maka mereka dikumpulkan jadi satu. Ya. Wa yajma'u bainar rajulaini fi thawbin wahid. Dan Rasulullah SAW ada yang dibungkus, ada yang beliau bungkus dengan satu thawb saja. 2 orang dibungkus satu thawb. Ya, menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala dulu,
Ya. Mereka kebanyakan orang yang tidak berpunya. Ya. Kebanyakan orang yang tidak berpunya. Orang yang hidupnya sederhana sekali. Ya. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala. Bahkan ketika mereka berperang pun, ya, cuma itu yang mereka punya. Ya. Sehingga kalau ada yang yang tidak cukup untuk membungkus badannya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam digunakan thawb yang satu saja. Para sahabat dulu itu ada di antara para sahabat yang pakaiannya cuma punya satu sarung, izar. Hanya pakai izar itu saja. Bajunya tidak ada. Jadi mereka sholat cuma menutup pusat. Ya. Tutup pusat, cepat tutup aurat. Di sini tidak tertutup. Kenapa? Mereka tidak punya kain. Ya. Jadi para sahabat zaman dulu. Nah, kalau kita ini kan kain ganti-ganti, alhamdulillah. Ya kan? Bahkan ada yang satu lemar DP rumah, DP pakaian. Para sahabat dulu banyak yang tidak punya apa-apa. Ya. Tapi mereka, masya Allah, walaupun tidak punya apa-apa, tapi dengan mereka lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, ya, bersama mereka. Mereka dampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa pernah mengeluh, tidak pernah membantah, ya, selalu taat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga mereka pantas diberikan diberikan gelar oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, radhiyallahu anhu. Ya. Wa yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an. Fa idza asyaru ila rajulin qaddamahu fil lahdi. Ya. Ini hadis yang kita baca tadi malam tentang orang yang punya Al-Qur'an. Ya. Ketika mereka meninggal pun mereka didahulukan, ya, dibandingkan orang yang tidak punya Al-Qur'an. Rasulullah bersabda, siapa di antara mereka ini yang kalian tahu lebih banyak Al-Qur'annya? Ya, lebih banyak menghafal Al-Qur'an, lebih banyak Al-Qur'annya. Ya, karena dulu kan Al-Qur'an itu belum ditulis dalam mushaf seperti sekarang, belum disatukan dalam mushaf seperti sekarang. Ya, masih terpencar-pencar. Dan sebagian besar Al-Qur'an itu ada di dada kaum muslimin. Ya, ada di dadanya para sahabat, ada di hati mereka. Ya. Maka mereka lah yang menjadi penjaga Al-Qur'an. Jadi hati mereka itulah yang dulu menjadi mushaf kalau sekarang. Ya, jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang Al-Qur'an itu tidak tertulis, terkumpul secara terkumpul dalam satu kitab seperti sekarang, tapi dikumpulkan oleh para sahabat di dalam hati-hati mereka. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang lebih banyak Al-Qur'annya, maka dia yang didahulukan di dalam lahat. Ya, karena lahatnya kan ada 2 orang, 1 lahat, ada 3 orang, 1 lahat. Ya. Maka kalau ditunjukkan kepada beliau tentang orang yang lebih banyak Al-Qur'annya, maka orang itu didahulukan lahatnya. Atau didahulukan dimasukkan lahat. Ya. Artinya dia lebih dekat ke kiblat. Ya. Karena orang meninggal kan mengarah ke kiblat. Ya. Jadi orang yang lebih banyak Al-Qur'annya itu orang yang paling dekat ke kiblat, ke arah kiblat. Kemudian orang yang setelahnya adalah orang yang Al-Qur'annya lebih sedikit sampai seterusnya. Dan beliau mengatakan, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Jadi saya akan menjadi saksi untuk mereka pada hari kiamat. Nah ini kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ada 2 orang yang didafn, yang dikubur bersamaan. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin Haram dan Amr bin al-Jamuh. Ya. Fi qabrin wahid. Ya. Mereka dimasukkan oleh Rasulullah SAW dalam kubur yang satu. Lima kana bainahuma minal mahabbah. Karena ketika mereka hidup, ya, jadi mereka hidup bersama-sama, saling mencintai, ya, akrab,
ya, seperti saudara kandung. Namun dan juga mereka ikut syahid sama-sama di Uhud. Ya, maka Rasulullah SAW menetapkan mereka supaya persahabatannya juga sampai dalam kubur dan seterusnya. Nah, maka mereka dikubur sama-sama. Amr bin Jamuh, yang kisah Islamnya itu sangat luar biasa. Kisahnya Amr bin Jamuh radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketika dia masuk Islamnya tentang berhalanya yang diambil oleh anak-anak dan seterusnya. Nah, dia dikuburkan bersama Abdullah bin Amr bin Haram. Ya, karena mereka saling mencintai ketika masih hidup. Wa faqadu na'sya Hanzalah fatafaqaduhu fawajaduhu fi nahiyatin fawqal ardi yaqtur minhul ma'. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu annal malaikata taghsiluhu. Tsumma qala salu ahlahu ma sya'nuhu. Fa sa'alu imra'atahu fa akhbarathumul khabar. Wa minhum ma summiya Hanzalah ghasilul malaikah. Kemudian mereka mencari jasadnya Hanzalah yang kita sebutkan lalu, ya. Dia baru menikah ketika mendapatkan kabar perang Uhud itu. Ya. Dan dia belum sempat mandi junub. Ya. Jadi dia menikah kemudian menggauli istrinya, tapi ketika itu tiba-tiba dia mendengar Rasulullah sudah berangkat ke Uhud untuk berjihad. Maka dia tidak sempat mandi junub, dia pergi. Ya. Maka ketika mereka mencari watafaqaduhu, mereka mencarinya, maka mereka mendapatkannya di sebuah tempat sudah tergeletak di atas tanah. Ya. Tapi herannya jasad itu seperti baru habis mandi. Ya. Masya Allah. Baru seperti habis mandi. Masih ada titik-titik air dari jasadnya itu. Seperti orang baru habis mandi. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, annal malaikata tughassiluhu aw taghsiluhu. Bahwa dia ini dimandikan oleh para malaikat. Ya. Maka Nabi mengatakan, salu ahlahu ma sya'nuhu. Ya. Tanya keluarganya, kenapa dia bisa begitu? Ya, dari sekian banyak para sahabat yang syahid, cuma dia yang seperti orang baru habis mandi. Kenapa? Ada apa dia? Ya, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, coba tanya dia punya keluarga, tanya istrinya. Ya. Apa gerangan yang menyebabkan dia dimandikan oleh malaikat? Ya. Istimewa sekali. Dan cuma dia yang dimandikan. Ya. Padahal di situ kan ada Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ada siapa lagi? Sahabat-sahabat yang duluan masuk Islam banyak di situ. Tapi kenapa cuma dia yang seperti baru habis mandi? Ya. Fasa'alu imratahu. Maka mereka bertanya kepada istrinya. Ya, istrinya masih sedih tentunya karena sudah meninggal. Ya. Fa akhbarathumul khabar. Maka istrinya mengabarkan kepada mereka kisah Hanzalah ini pergi perang. Ya. Dia bercerita bahwa kami baru menikah. Ya. Dan ketika dia takut tertinggal, ya, takut ketinggalan dari pasukan Nabi SAW, dia segera pergi. Dan dia tidak sempat mandi sebelum itu. Nah, maka Rasulullah SAW mafhum. Kenapa dia dimandikan oleh malaikat? Sementara yang lain tidak. Ya. Ternyata ketika dia berperang itu dia dalam keadaan belum mandi. Ya. Maka dia dimandikan oleh malaikat. Subhanallah. Wa min huna summiya Hanzalah ghasilul malaikah. Ya, dari sinilah kisahnya Hanzalah diberikan gelar ghasilul malaikah. Orang yang dimandikan malaikat. Ya. Jadi bukan manusia yang kasih mandi dia, malaikat. Ya, Masya Allah. Ini kedudukan yang sangat mulia. Ya.
Coba kita orang dimandikan malaikat. Enak sekali kayaknya dimandikan malaikat, Masya Allah. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kisah-kisah yang sangat menakjubkan dari para sahabat. Walamma ra'a ma bi Hamzata ammihi wa akhihi min ar-radha'ah ishtadda haznuhu. Wa ja'at ammatuhu Safiyatu turidu an tanzura akhaha Hamzah. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnaha Az-Zubair an yusrifaha. La tara ma bi akhiha. Faqalat walima wa qad balaghani an qad muthila bi akhi wa dhalika fillah fama ardana bima kana min dhalik la ahtasibanna wa la asbiranna insyaallah. Fa'atathu fanadharat ilaihi fasallat alaihi da'at lahu wastarja'at wastaghfarat lahu thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidafnihi ma'a Abdullah bin Jahsh wa kana ibna ukhtihi wa akhahu min ar-radha'ah. Ya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jasadnya Hamzah, paman beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ammuhu wa akhihi min ar-radha'ah. Ya. Jadi Hamzah itu dari sisi nasab dengan Rasulullah om. Ya. Jadi Rasulullah manggilnya om dari sisi nasab karena Hamzah itu kakak dari bapaknya Rasul. Bahasa kita papa tua. Ya. Jadi Hamzah itu papa tuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uaknya. Ya. Kalau bahasa Arab kan om semua. Ya. Mau kakaknya bapak atau adiknya bapak dalam bahasa Arab semuanya am. Ya. Tapi kalau bahasa kita beda. Kakaknya bapak kita sebut papa tua. Ya. Kalau adiknya bapak kita sebut om. Nah, adik paling kecil kita sebut pasisa. Sisa-sisa pasisa. Ya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab semuanya om. Ya. Maka ketika beliau melihat omnya, dari nasab beliau om, tapi juga termasuk saudara dari radha'ah. Ya. Jadi dari sisi susu, Nabi dan Hamzah itu saudara sepersusuan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyusu kepada wanita yang menyusui Hamzah. Ya. Bukan Halimah Sa'diyah. Karena Nabi itu punya beberapa ibu susu. Ya. Halimah Sa'diyah yang paling terkenal, ibu susunya Nabi. Tapi ada beberapa orang lain yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia ke Halimah Sa'diyah. Ya. Nah, salah satu wanita yang menyusui Nabi itu adalah yang pernah menyusui Hamzah. Ya, makanya mereka saudara sepersusuan. Ya. Ishtadda haznuhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih, sangat sedih. Ya. Karena Hamzah ini salah satu paman Nabi atau satu-satunya paman Nabi yang selain membantu Rasulullah juga beriman. Ya. Dan membantunya jelas. Ya. Dan berimannya jelas. Ya. Nah, kalau Abu Talib kan paman Nabi, membantu Nabi juga, tapi tidak beriman. Nah. Dan yang satu Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, paman Nabi juga, membantu Nabi juga, tapi awal-awalnya dia menyembunyikan keimanannya. Tapi kalau Hamzah memang dari awal dia beriman, dia sudah mengumumkan keislamannya. Jadi, tapi kalau Al-Abbas dia masih sembunyi. Ya, dia masih sembunyi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Hamzah wafat, ini beliau sangat sedih. Ya. Jadi dari sisi nasab, beliau punya nasab, dari sisi sepersusuan, beliau punya hubungan. Ya. Dan perjuangannya membela Rasulullah sempurna. Ya. Tidak hanya dengan fisik, tapi juga dengan hatinya, dengan keimanannya. Maka beliau sangat sedih sekali. Ya. Dan ketika Hamzah diketemukan, ya, datanglah saudarinya, Safiyah. Ya, Safiyah ini bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kakak dari bapaknya juga, saudaranya Hamzah. Ya.
Dan dia adalah ibunya Az-Zubair ibn al-Awwam. Ya, ibunya Az-Zubair ibn al-Awwam. Jadi Az-Zubair ibn al-Awwam itu sepupunya Nabi juga. Ya, sepupunya Nabi. Karena ibunya adalah bibinya Nabi. Dia ingin melihat jasadnya saudaranya, Hamzah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Zubair, jangan dulu kasih lihat. Ya. Ya'muru ibnaha an yusrifaha. Ya. Jadi, kenapa? Karena takut Nabi SAW, takut Safiyah tidak kuat melihat kondisi jenazahnya Hamzah radhiyallahu ta'ala. Karena dadanya terbelah, ya, hidungnya terpotong, telinganya terpotong. Pokoknya dimutilasi. Oleh siapa? Nah, oleh Hindun bintu Utbah. Dimutilasi dia radhiyallahu ta'ala. Maka Rasulullah ketika melihat jenazahnya dalam kondisi begitu, beliau sangat sedih. Dan ketika beliau tahu bibinya akan datang melihat, beliau bilang sama Zubair, tahan kamu punya mama. Ya, tahan ibumu. Jangan sampai dia lihat ini Hamzah. Ya. Karena Rasulullah khawatir dia tidak kuat. Ya. Maka di sini kelihatan kekuatan seorang wanita mukminah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqalat walimah. Ya. Kenapa saya tidak boleh lihat? Ya. Wa qad balagani an qad qutila qad musila bi akhi wa dzalika fillah. Ya. Safiyah mengatakan, kenapa kalian larang saya lihat saya punya saudara? Ya. Padahal saya sudah dengar, dia bilang, saya sudah dengar musila bi akhi. Saya sudah dengar saya punya saudara itu dimutilasi, saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Ya. Tetapi yang membanggakan katanya, dia diperlakukan seperti itu karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ya. Jadi karena dia berjuang di jalan Allah itu yang membuat Safiyah menjadi kuat radhiyallahu taala anha. Wa dzalika fillah fama ardana bima kana min dzalik. Ya. Dia bilang, apalagi membuat kita tidak ridho dengan kondisi itu. Ya. Dia berjuang mempertahankan agama Allah, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia syahid dan walaupun jasadnya dimutilasi, ya, tetapi dia berjuang di jalan Allah. Ya. Maka kenapa kita tidak ridho? Saya ridho katanya. Ya. La ahtasibanna wa la asbiranna insyaallah. Ya. Jadi saya akan melihat saudara saya dan saya akan bersabar dan saya akan mengharap pahala dari musibah ini. Karena saudaranya, saudara kandungnya, ya, dimutilasi. Kalau kita mungkin tidak kuat. Ya, melihat saudara kita begitu dia punya kondisi jasad. Ya, tapi kata Safiyah, ya, memang jasadnya dimutilasi, tetapi dia syahid di medan perang memperjuangkan agama Allah. Maka saya akan ridho dan saya akan kuat dan saya akan bersabar. Ya. Maka mendengar kekuatan Safiyah, Rasulullah izinkan dia untuk melihat saudaranya itu. Ya. Maka fanadharat ilaiha fasallat alaihi wa da'at lahu wastarja'at wastaghfarat lahu. Ya. Maka kemudian Safiyah melihat kondisi saudaranya dalam keadaan dia bersabar, ya, dia mengharapkan pahala dari musibah yang menimpa saudaranya itu dan sekaligus musibah juga untuk dia karena ditinggalkan oleh saudaranya. Ya, dan Hamzah itu saudaranya yang sama-sama dari awal masuk Islam. Ya, karena Safiyah ini juga salah satu bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang beriman dari awal. Ya. Jadi Safiyah dan Hamzah memperjuangkan dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal kenabian. Ya. Dan mereka pun ditimpa oleh banyak penderitaan bersama-sama. Ya. Jadi kesan, ya, kisah persaudaraan dan keimanannya sudah begitu lama. Ya. Sehingga Safiyah mengatakan, saya akan ridho dan saya akan bersabar insyaallah melihat saya punya saudara seperti itu. Ya. Karena dia sudah lama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan kesyahidan. Itu suatu kemuliaan. Maka bagaimana mungkin saya tidak ridho kan? Ya, walaupun berat. Ya. Ditinggalkan saudara yang Masya Allah dari awal mereka berjuang sama-sama, ya, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau Safiyah radhiyallahu taala anha melihat jenazahnya Hamzah, beliau salat
sholat jenazah di situ, kemudian mendoakan dan beristirja serta memohonkan ampun untuk Hamzah radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidafni ma Abdullah bin Jahsh. Ya. Maka Rasulullah kemudian setelah bibinya berdoa dan sholat jenazah, ya, maka beliau memerintahkan Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya dan juga sekaligus saudara susunya itu, dikuburkan satu kubur bersama Abdullah bin Jahsy. Dan Abdullah bin Jahsy adalah juga saudara susunya Hamzah, ya, radhiyallahu ta'ala. Wa kana ibna ukhtihi wa akhahu min ar-radha'ah. Jadi Abdullah bin Jahsy adalah ibnu ukhtihi, ya, keponakannya Hamzah, ya, keponakannya Hamzah, tapi dari perempuan. Dan sekaligus juga akhahu min ar-radha'ah, ya, saudara sepersusuannya. Jadi Hamzah itu punya dua saudara susu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Jahsy. Nah, kalau Nabi itu keponakan dari saudara laki-laki, kalau Abdullah bin Jahsy keponakan dari saudari perempuannya. Ya, bin Jahsy. Jahsy itu nama bapaknya. Jadi beliau dikuburkan bersama Abdullah bin Jahsy. Wa qala Ibnu Mas'ud ma ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakiyan qat ashadda min buka'ihi ala Hamzah ibn Abdul Muttalib. Wada'ahu fil qiblah thumma waqafa ala janazatihi wa intahaba hatta nasha'a minal buka'i wan nash'u asy-syahiq. Ya. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kami tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis yang lebih sedih. Ya. Tangisannya menunjukkan tangisan yang sangat-sangat, ya, menangis sangat, dibandingkan tangisan beliau kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Beliau meletakkan Hamzah, jenazahnya, di arah kiblat, kemudian beliau berdiri di hadapan jenazah tersebut, dan beliau menangis sampai nasya'. Ya. Sampai beliau menangisnya itu seperti menangis menangis orang, bagaimana menangis itu? Yang tidak keluar suara, ya. Menangis yang sampai tidak keluar suara karena saking sedihnya. Kalau orang menangis kemudian keluar suaranya, belum itu. Orang menangis yang paling sedih itu kalau dia menangis sampai tidak keluar. Ya. Kenapa? Karena dadanya itu seperti penuh, sesak. Ya. Seperti anak-anak kalau sudah capek menangis, itu namanya nasya. Ya. Kalau masih keras itu berarti baru menangis itu. Ya. Coba kita lihat anak-anak menangis. Kalau baru menangis dia masih keras dia. Tapi kalau kasih biar lama-lama, sudah capek dia menangis, dia punya suara sudah tidak keluar. Itu namanya nasya. Ya, jadi Nabi SAW menangisnya seperti itu. Ya. Karena saking penuhnya dada beliau karena kesedihan mendapatkan Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu gugur di medan perang, tapi yang bikin sedih itu dia punya jasad tidak utuh. Ya. Andaikan mungkin jasadnya masih utuh, mungkin tidak seperti itu beliau kesedihannya amat sangat dalam. Ya. Kalau jasadnya mungkin hanya luka atau tertusuk tombak, ya, biasa, tapi utuh masih kelihatan. Nah, itu tidak. Telinganya sudah tidak ada dua-dua, ya. Hidungnya dipotong, kemudian dadanya terbelah, dan jantungnya sudah tidak ada. Ya. Jantungnya sudah dipotong juga. Ada yang mengatakan ketika jantungnya ditemukan, ditempel ulang. Radhiyallahu ta'ala. Maka itu yang menambah kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain juga mengingat perjuangannya dari awal, tentu ini salah satu paman yang memang seperti yang kita bilang tadi. Ya, dia membantu Nabi itu sempurna.
dengan fisiknya dan juga dengan keimanannya. Ya. Dan dia juga sering melindungi para sahabat Nabi yang lain. Ya. Para sahabat yang disiksa oleh orang-orang kafir, dilindungi oleh Hamzah. Kalau datang Hamzah, dia jamin, ya, diberikan jaminan supaya tidak disiksa, ya, para sahabat itu. Karena Hamzah ini kan orang bangsawan, ya. Jadi ketika dia memberikan jaminan, maka jaminannya diterima. Dan banyak para sahabat yang dibela oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, terutama para sahabat yang tidak punya siapa-siapa di Mekah, yang datang dari negeri jauh beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka disiksa. Ya, Hamzah sering sekali membantu para sahabat. Nah, itu kesan-kesan yang tentu tidak bisa tidak bisa dilupakan begitu saja. Jadi perjuangan 13 tahun di Mekah, kemudian tambah 2 tahun di Madinah, ya, jadi 15 tahun. Ya, bayangkan perjuangan selama 15 tahun. Sama-sama dengan Nabi SAW, ya, sama-sama di boikot, ya, sama-sama menderita, pokoknya sama-sama semua. Ya. Selain dia punya nasab, dia punya hubungan susu, hubungan keimanan, masya Allah. Jadi lengkap, ya. Lengkap pengorbanannya Hamzah, ya, untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga Rasulullah sangat bersedih. Wa kana manzaru syuhada'i mari'an jiddan yaftatul akbad. Ya. Dan pemandangan atau keadaan para syuhada itu sangat-sangat mari'an, ya, sangat-sangat mengibakan, ya. Yaftatul akbad, yang bisa mencabik-cabik mencabik-cabik jantung kita, yang mencabik-cabik hati kita kalau kita lihat kondisi mereka. Bagaimana mereka berjuang melawan 3.000 pasukan, sementara mereka cuma 700 orang. Otomatis kalau mereka kena panah, kena pedang, itu tidak ada yang lukanya cuma satu, tidak ada. Luka-luka terkoyak-koyak, jadi jasadnya itu sudah. Kalau kita mungkin mencincang ikan, ya sudah tak cincang-cincang seperti itu. Jasadnya sudah tidak ada yang utuh. Ya, tercabik-cabik, subhanallah. Yaftatul akbad. Nah, kita membaca kisahnya saja sudah terbayang bagaimana sedihnya itu melihat syuhada Uhud, ya, yang mereka melawan 3.000 pasukan Quraisy yang semuanya lengkap dengan senjata, tapi mereka tidak mundur sedikit pun. Ya. Qala Khabbab, berkata Khabbab, inna Hamzata lam yujad lahu kafnun illa burdatun malha idza ju'ilat ala ra'sihi qalasat an qadamaihi wa idza ju'ilat ala qadamaihi qalasat an ra'sihi hatta muddat ala ra'sihi wa ju'ila ala qadamaihi al-idkhir. Dan selain itu juga, ya, selain fisiknya mereka sudah tidak utuh karena berbagai macam luka, ya, apalagi tambah perlakuan orang-orang Quraisy setelah itu. Selain itu, untuk menguburkan mereka, membungkus jenazahnya itu tidak ada kain, ya, seperti yang dikatakan oleh Khabbab bahwa Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu lam yujad lahu kafnun, ya, tidak ada kain untuk mengkafani dia, illa burdah malha, ya, kecuali kain burdah, ya, kain burdah yang sangat sederhana, ya. Burdah itu selendang, ya, atau jubah. Tapi tidak cukup
Kalau ditutup kepalanya, maka kelihatan kakinya. Kalau ditutup kakinya, kelihatan kepalanya. Ya. Nah, ini kondisi orang yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada ketika itu. Ya. Orang yang berjuang dari awal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perjuangannya juga total, full, sempurna. Ya. Tapi ketika dia gugur di medan perang, Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya apa-apa untuk mengkafaninya. Padahal dia adalah pamannya, sekaligus saudara susunya. Ya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk tutup saja kepalanya. Kemudian kakinya ditutup dengan idkhir. Idkhir itu sejenis rumput. Ya, sejenis rumput-rumputan. Ya. Jadi kakinya ditutup begitu. Ya, radhiyallahu ta'ala. Wa qala Abdurrahman bin Auf, qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairu minni. Wa kufina fi burdatin in ghutiya ra'suhu badat rijlahu. Wa in ghutiya rijlahu bada ra'suhu. Wa ruya mithlu dzalika an Khabbab wa fihi faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuttu biha ra'sahu waj'alu ala rijlihi al-idkhir. Ya. Dan berkata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, ya, gugur Mus'ab bin Umair di medan perang Uhud. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abdurrahman mengatakan, dan dia orang yang lebih baik dari saya. Ya. Kenapa dikatakan lebih baik dari saya? Karena Mus'ab itu da'i pertama yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Da'i pertama yang diutus ke Madinah. Ya. Bersama 12 orang Madinah yang masuk Islam pertama-tama di Bai'ah. Di Mina. Pada saat pertama-tama orang Madinah masuk Islam. Bersama 12 orang. Dan dia diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah untuk mengajari mereka Al-Quran. Ya, maka Abdurrahman bilang, dia orang yang lebih baik dari saya. Ya, bayangkan, da'i pertama. Dan di tangannya, ya, karena usaha beliau berdakwah di Madinah, tahun selanjutnya, ya, yang masuk Islam dan naik haji itu sudah 73 orang. Ya, dari 12 jadi 73. Dalam waktu satu tahun. Dan itu seperti yang kita sudah sebutkan di awal, bahwa tidak semua yang masuk Islam itu ikut haji. Ya. Jadi masih banyak yang belum haji ketika itu. Ya. Kita sudah sebutkan di awal bahwa ketika Mus'ab bin Umair pergi berdakwah di Madinah itu, 1 tahun kemudian, ya, usaha dakwahnya itu sangat sukses sehingga tidak ada rumah di Madinah kecuali pasti ada 1 orang yang sudah masuk Islam minimal. Ya. Pasti ada 1 atau 2, bahkan ada yang 1 rumah sudah masuk Islam. Tapi ketika haji, yang pergi haji cuma 73 orang. Karena apa? Karena usahanya Mus'ab bin Umair. Makanya Abdurrahman mengatakan, ya, dan dia lebih baik dari saya. Ya, karena usahanya itu dia bisa dari tangannya Allah Subhanahu wa taala menyebabkan orang-orang Madinah masuk Islam banyak dan siap menjadi tempat hijrahnya Nabi. Ya. Jadi kader-kadernya Mus'ab bin Umair, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya. Bagaimana Mus'ab bin Umair menanamkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah kepada orang-orang Madinah sebelum datangnya Nabi kepada mereka. Ya. Maka dibilang wa huwa khairun minni. Dan dia lebih baik daripada saya. Dan kemudian beliau dikafani dengan burdah sama seperti Hamzah. Kalau ditutup kepalanya, kelihatan kedua kakinya. Kalau ditutup kedua kakinya, kelihatan kepalanya. Tidak cukup kasihan. Ya. Radhiyallahu ta'ala. Padahal dia ketika masih jahiliyah, orang yang sangat kaya, ya, orang tuanya kaya raya, ya. Dan disebutkan bahwa beliau adalah anak tunggal yang tidak pernah lapar, ya.
Bahkan saking sayangnya orang tuanya, ya, di tempat tidurnya kalau Mus'ab sudah tidur, disiapkan makanan di situ. Ya. Ibunya bilang supaya nanti kalau dia lapar tengah malam, dia langsung bisa makan. Ya. Saking sayangnya dia sama Mus'ab. Ya. Tapi ketika dia beriman, dia diusir oleh orang tuanya dan tidak boleh membawa apapun, ya, kecuali baju di badan. Ya. Radhiyallahu ta'ala. Dan ketika perang Uhud, dia tidak punya kain untuk dijadikan kafan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menutup kepalanya dan menutup kakinya dengan al-idkhir. Ya, seperti disebutkan oleh Khabbab juga. Ya. Berkata Khabbab, faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepada kami, ghuttu biha ra'sahu waj'alu ala rijlihi al-idkhir. Ya. Dengan burdahnya itu kalian tutupi saja bagian kepalanya, bagian atas. Kemudian bagian kakinya nanti ditutup dengan rumput saja. Al-idkhir. Seperti Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, ini yang disebutkan melihat kondisi para syuhada Uhud, ya, itu yaftatul akbar. Ya, pasti akan mencabik-cabik hati kita melihat kondisinya. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian warawal Imam Ahmad lamma kana yauma Uhud wa ankafa al-musyrikun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istawu hatta uthni ala rabbi azza wa jalla fasaru khalfahu sufufan faqala Allahumma lakal hamdu kulluh Allahumma la qabida illa basatta wa la basita illa qabatta wa la hadiya liman adlalta wa la mudilla liman hadaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la mani'a lima a'taita wa la muqarriba lima ba'atta wa la mub'ida lima qarrabta Allahumma ubsut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik Allahumma inni as'aluka an-na'imal muqim alladhi la yahulu wa la yazul Allahumma inni as'aluka al-auna yawmal 'ilah wal amna yawmal khawf Allahumma inni a'idzu bika min syarri ma a'taitana wa syarri ma mana'tana Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin Allahumma qatilil kafarata alladhina yukadzibuna rusulak wa yasudduna an sabilik waj'al alaihim rajzaka wa adzabaka Allahumma qatil kafarah alladhina utul kitaba ilahul haq. Ya. Rasulullah SAW kemudian setelah mereka mengebumikan semua syuhada kaum muslimin, syuhada Uhud, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Beliau ada dalam kitab beliau Musnad Imam Ahmad. Setelah perang Uhud dan orang-orang musyrikun sudah pulang, ya. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, istawu, ya. Istawu, apa artinya? Buat saf, luruskan, buat saf. Hatta uthni ala rabbi azza wa jalla. Ya. Saya akan berdoa kepada Allah azza wa jalla. Fasaru khalfahu sufufan. Ya. Maka para sahabat pun berbaris di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun berdoa dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma lakal hamdu kulluh. Ya Allah, bagimulah segala jenis puji-pujian. Segala jenis puji-pujian. Allahumma la qabida lima basatta. Ya Allah, tidak ada yang menggenggam, ya, apa yang Engkau lepas. Ya. Jadi tidak ada yang menahan apa yang Engkau lepaskan. Wala basita lima qabatta. Dan tidak ada yang bisa melepas apa yang Engkau genggam, apa yang Engkau tahan. Wala hadiya liman adlalta. Dan tidak ada yang beri petunjuk
kepada orang yang engkau sesatkan. Wala mudilla liman hadaita. Dan tidak ada juga yang bisa memberikan tidak bisa menyesatkan siapapun yang engkau berikan hidayah. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi kepada orang yang engkau tidak berikan. Wala mani'a lima a'taita. Dan tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau beri. Wala muqarriba lima ba'atta. Tidak ada yang bisa mendekatkan sesuatu yang engkau jauhkan. Dan tidak ada yang menjauhkan sesuatu yang engkau dekatkan. Jadi semuanya milik Allah. Semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla maksudnya. Jadi apa yang diberikan Allah tidak mungkin dihalangi oleh seseorang. Tapi apa yang tidak diberikan oleh Allah, tidak mungkin ada orang yang bisa beri. Ya. Allahumma ubsut alaina fi min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Ya Allah, ubsut alaina. Ya, lapangkanlah bagi kami. Berikanlah kepada kami berkahmu, rahmatmu, anugerahmu, dan rizkimu. Ya, jadi ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu an-na'im al-muqim. Ya, nikmat yang abadi. Alladzi la yahulu wa la yazul. Yang tidak berubah dan tidak akan hilang. Ya. Allahumma inni as'aluka al-auna yaumal 'ailah. Ya Allah, aku memohon kepadamu pertolongan pada hari di mana tidak ada orang yang bisa menolong. Wal amna yaumal khauf. Aku minta kepadamu keamanan di mana pada hari itu adalah hari di mana orang mendapatkan ketakutan. Allahumma inni a'idun bika min syarri ma a'taitana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang kau beri, wa syarri ma mana'tana, dan keburukan apa yang kau tahan, yang kau tidak berikan. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan indahkan keimanan di dalam hati kami. Wa kari ilainal kufra wal fusuq wal isyan, dan berikan kami kebencian kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin, dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan muslim dan hidupkan kami dalam keadaan muslim. Wa lahiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya. Dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang soleh, ya, ghairu khazaya wala maftunin, dalam keadaan tidak merugi dan juga tidak terfitnah. Ya. Allahumma qatil kafaratal ladzina yukadzibuna rusulak. Ya Allah, ya, binasakanlah orang-orang kafir yang mendustakan rasul-rasulmu dan yang menghalangi orang-orang dari jalanmu. Ya. Waj'al alaihim rajzaka wa adzaba, dan berikanlah kepada mereka kemurkaanmu dan juga azabmu. Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir yang yang diberikan kitab, ilahul haq, ya. Engkau adalah Tuhan yang hak. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dan Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah selesai perang Uhud-nya, ketika sudah tidak ada lagi musuh di situ, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memimpin para sahabat untuk mengebumikan para syuhada, termasuk di dalamnya adalah Hamzah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsy dan yang lain-lain. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, kita cukupkan sampai sini. Ya, kita akhiri dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca doanya, semoga juga doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bisa mengalir kepada kita semua. Ya. Baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.